Baiklah, mari kita bersama-sama mendengarkan kisah yang penuh keindahan dan pelajaran dari Tanah Jambi, yaitu legenda Putri Serindang Bulan. Legenda ini menceritakan seorang putri cantik yang sangat berbakti pada orang tua dan memiliki kebijaksanaan luar biasa. Legenda pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan di Tanah Jambi, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja ini memerintah dengan adil dan dicintai oleh rakyatnya. Sang raja memiliki seorang putri tunggal yang cantik jelita bernama Putri Serindang Bulan. Nama ini diberikan karena kecantikannya yang mempesona, seperti sinar bulan yang terang di malam hari. Namun, bukan hanya kecantikan lahiriah yang membuat Putri Serindang Bulan istimewa, tetapi juga kebijaksanaan dan kelembutan hatinya. Putri Serindang Bulan dikenal sebagai putri yang ramah dan penuh kasih kepada rakyatnya. Ia sering berkeliling ke desa-desa untuk membantu rakyat, memberikan dukungan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan mereka. Kelembutannya membuat semua orang merasa nyaman di dekatnya, dan ia selalu memberikan nasihat bijak bagi siapa saja yang membutuhkannya. Namun, kebahagiaan dan kedamaian kerajaan ini tidak berlangsung lama. Di seberang sungai yang luas, ada seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang juga mendengar kabar tentang kecantikan dan kebijaksanaan Putri Serindang Bulan. Pangeran ini adalah sosok yang ambisius dan angkuh. Ia ingin memiliki Putri Serindang Bulan bukan karena cinta, tetapi karena ingin menguasai kedua kerajaan sekaligus. Suatu hari, pangeran ini mengirim utusan ke kerajaan Jambi untuk melamar Putri Serindang Bulan. Namun, sang raja menolak lamaran itu karena tahu bahwa pangeran tersebut bukanlah orang yang baik dan hanya ingin memperluas kekuasaannya. Mendengar penolakan ini, sang pangeran menjadi marah dan mengancam akan menyerang kerajaan Jambi jika Putri Serindang Bulan tidak diberikan kepadanya. Raja dan rakyat kerajaan Jambi sangat khawatir mendengar ancaman ini, dan mereka tahu bahwa kekuatan pasukan mereka tidak sekuat pasukan dari kerajaan tetangga. Mendengar kegelisahan ayahnya dan rakyatnya, Putri Serindang Bulan maju ke hadapan ayahnya dan berkata, "Ayahanda, jangan khawatirkan aku. Biarkan aku bertemu dengan pangeran itu dan aku akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini." Raja awalnya ragu, tetapi melihat keteguhan hati putrinya, ia pun memberikan izin. Maka Putri Serindang Bulan berangkat menuju perbatasan di mana sang pangeran menunggu. Ketika mereka bertemu, pangeran itu terpesona oleh kecantikan Putri Serindang Bulan, tetapi ia juga terkejut dengan ketenangan dan kebijaksanaannya. Putri Serindang Bulan dengan tenang berbicara kepada pangeran, "Jika kau benar-benar mencintaiku dan ingin menikahiku, maka tunjukkanlah cinta yang tulus dengan melakukan sesuatu untuk rakyatku. Aku akan menerimamu jika kau bersedia untuk tidak menyakiti siapapun di negeri ini." Pangeran itu tersenyum licik, dan dengan angkuhnya menjawab, "Aku bersedia melakukan apapun untuk memilikimu. Namun, kau harus ikut denganku sekarang." Putri Serindang Bulan tidak gentar dan berkata, "Aku akan ikut denganmu, tetapi berikan aku waktu 1 hari untuk berpamitan dengan keluargaku dan rakyatku. Lalu esok hari, aku akan kembali ke sini untuk pergi bersamamu." Pangeran menyetujuinya dan membiarkan Putri Serindang Bulan kembali ke kerajaan. Malam itu, Putri Serindang Bulan memohon kepada ayahnya untuk memberikan waktu 1 hari untuk menyusun rencana. Ia berdoa sepanjang malam, meminta petunjuk dari Sang Pencipta agar diberikan jalan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman. Keesokan harinya, saat mentari baru saja terbit, Putri Serindang Bulan menuju ke sungai besar yang menjadi perbatasan antara kedua kerajaan. Ia membawa sebuah kantong kecil berisi bunga-bunga hutan yang harum. Saat sampai di tepi sungai, Putri Serindang Bulan mulai menaburkan bunga-bunga itu ke air dan berdoa dengan khusyuk. Dalam doanya, ia meminta agar sungai ini menjadi pelindung bagi rakyatnya dan menghentikan niat jahat sang pangeran yang ingin merebut kerajaannya. Keajaiban terjadi. Setelah bunga-bunga itu menyentuh air, sungai yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi deras. Airnya meluap-luap dan arusnya menjadi sangat kuat. Sungai itu tampak semakin lebar dan dalam, menciptakan jurang besar yang memisahkan kedua kerajaan. Saat pangeran dan pasukannya tiba di sungai, mereka tidak bisa menyeberang karena arusnya terlalu deras dan berbahaya. Dengan penuh amarah, sang pangeran berteriak dari seberang sungai, "Putri Serindang Bulan, aku akan kembali untukmu. Suatu hari, aku akan menyeberangi sungai ini dan menguasai kerajaanku." Putri Serindang Bulan hanya tersenyum tenang di seberang.
menyadari bahwa sungai itu telah menjadi pelindung kerajaan dan rakyatnya. Sungai itu kini dikenal sebagai Sungai Batanghari, yang terus mengalir deras sebagai pembatas alami yang menjaga tanah Jambi dari ancaman musuh. Maka kerajaan Jambi pun selamat dari ancaman sang pangeran. Putri Serindang Bulan dikenal sebagai pelindung yang bijaksana, seorang putri yang dengan kecerdasannya mampu melindungi rakyat dan kerajaannya tanpa harus berperang. Legenda Putri Serindang Bulan terus dikenang oleh masyarakat Jambi hingga hari ini sebagai simbol kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan untuk kebaikan. Itulah kisah tentang Putri Serindang Bulan, putri bijaksana yang melindungi tanahnya dengan penuh cinta dan doa. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar tentang cerita-cerita lain yang ingin kamu dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.